warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 5 SD semester 2. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni. Apa makna Rasul Allah? Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin wa mundzirin. Artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ayat tersebut menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaati perintahnya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Adapun kriteria yang dimiliki seorang nabi dan rasul, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seorang laki-laki. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang dipilih dari golongan perempuan. Yang kedua, memiliki kecerdasan yang tinggi, sehingga mampu menyampaikan ajaran tauhid dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dipilih dan diangkat sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Rasul-Rasul Allah.
Berikut dijelaskan tentang sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sifat yang pertama yaitu sidik. Kata sidik berasal dari bahasa Arab, artinya jujur dan benar. Mustahil Rasul Allah bersifat kizib. Kizib berasal dari bahasa Arab, artinya bohong atau dusta. Para Rasul Allah pasti bersifat sidik, baik perkataan maupun perbuatannya. Dengan sifat ini, ajaran yang dibawanya dapat diterima dan diikuti oleh umat manusia. Seorang pendusta tidak mungkin didengar ucapannya, apalagi diikuti perbuatannya. Sifat yang kedua yaitu amanah. Kata amanah berasal dari bahasa Arab, artinya dapat dipercaya. Mustahil Rasul Allah bersifat khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Para Rasul Allah pasti bersifat menjaga amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perintah Allah pasti mereka patuhi, dan tidak mungkin mereka melanggar perintah Allah. Seorang pengkhianat tidak mungkin dipercaya oleh umat. Sifat yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh berasal dari bahasa Arab, artinya menyampaikan. Mustahil Rasul Allah bersifat kitman. Kitman berasal dari bahasa Arab yang artinya menyembunyikan. Para Rasul Allah senantiasa menyampaikan segala ajaran dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang mereka sembunyikan. Jika Rasul bersifat kitman, maka ajarannya tidak akan bisa dipahami dan tidak sampai kepada kita. Yang keempat yaitu sifat fatonah. Fatonah berasal dari bahasa Arab, artinya cerdas. Mustahil Rasul Allah bersifat baladah. Baladah berasal dari bahasa Arab, artinya bodoh. Para Rasul Allah memiliki kecerdasan dan kepandaian dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Rasul Allah itu bodoh, tidak mungkin bisa membimbing umatnya. Hal tersebut mustahil bagi Rasul. Adapun sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada pada diri Nabi dan Rasul. Sifat jaiz menunjukkan bahwa Nabi dan Rasul memiliki sifat sebagaimana manusia biasa. Misalnya dapat merasakan lapar, mengantuk, sakit, menikah, senang, dan sebagainya. Nama-nama Nabi dan Rasul. Nabi yang pertama diutus adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25 yang wajib diketahui dan diimani. Berikut ini yaitu nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui.
Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu mengikuti ajaran para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa jumlah nabi dan rasul itu banyak. Sebagian ada yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan sebagian lagi tidak Allah ceritakan dalam Al-Quran. Tetapi semuanya harus kita yakini. Sekian materi kita kali ini. Mari kita tutup dengan berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.